Dokter Indonesia, kalau bicara masalah penyakit, salah satu penyakit ini adalah masih merupakan urutan kedua deh, bisa dikatakan seperti itu, urutan kedua penyebab kematian terbanyak setelah penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit kanker. Dan penyakit kanker tentunya banyak sekali, salah satunya adalah penyakit kanker hati. Dan penyakit kanker hati ini termasuk dari 10 besar penyakit kanker penyebab kematian di dunia. Bersama Dr. Daniel, saya akan berbicara lebih jauh tentang kanker hati. Apa kabar Dr. Daniel? Kabar baik, luar biasa. Iya, Dr. Daniel, ini kalau bicara masalah kanker, saya yakin masyarakat kita sudah sangat familiar dengan istilah yang namanya kanker. Yes, betul. Dan kita lebih memperkuatkan lagi pengetahuan mereka, ada kasus yang namanya kanker hati. Kanker hati. Ya, dan tentunya pengen tahu tuh penyebab dari kanker hati ini apa? Apa dia penyebab? Dari berbagai survei ternyata ya, hampir sekitar 350.000 penderita dari kanker hati ini diawali dengan penyakit yang namanya hepatitis B. Hepatitis B, ya. Lalu sekitar 190 sampai 200 ribuan orang itu diawali oleh hepatitis C, dan hampir sekitar 150.000 orang kanker hati itu diawali dengan konsumsi alkohol berlebihan dan obesitas alias kegemukan. Itu dia. Kalau kita lihat alkohol berarti ataupun hepatitis itu adalah suatu infeksi yang terjadi dan menyerang liver kita atau hati kita. Nah, apabila ini terjadi terus-menerus dan hingga berat, maka di sana juga ada faktor radikal bebas tentunya ya dok, yang merubah sel yang terdapat dalam hati itu bisa menjadi rusak. Iya, itu kan latar belakang biasanya resiko-resiko beberapa penyakit yang bisa berujung kepada kanker hati. Dan beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker hati itu seperti satu tadi kata Dr. Daniel ya, zat karsinogen. Itu suatu zat yang berisiko memunculkan suatu sel berubah menjadi tidak normal alias ganas. Kemudian radikal bebas yang bisa berasal dari mana aja, tapi lebih poten lagi kalau ini berasal dari kayak alkohol, asap rokok ya. Nah, tadi radikal bebas yang dokter Rian jelaskan ya, radikal bebas maupun yang kita sebut tadi karsinogen, itu adalah segala sesuatu yang mungkin kita makan atau sesuatu yang terkena pada tubuh kita. Nah, sesuatu yang kita makan itu akan menyebabkan suatu perubahan dari tingkat terkecil, yaitu pada sel di tubuh kita. Nah, kalau pada hati terjadilah perubahan dari sel hati atau hepatosit. Nah, ini di sini saya punya dua jenis sel hati, gitu di sini. Ini adalah memperagakan liver kita ya dokter. Ini liver atau hati yang normal ya. Bentuknya seperti ini, terdapat di bagian rongga perut kita. Nah, normalnya seperti ini. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada sel hepatosit itu karena radikal bebas, karena faktor alkohol dan lain sebagainya, bisa jadi terjadi kerusakan dari sel liver itu yang menyebabkan ada dua kemungkinan, sel itu akan mati atau mengalami apoptosis, yaitu dia akan mengkerut dan mati. Jadi kalau kita bandingkan dari peragaan ini, liver yang normal dan liver yang terkena kanker atau selnya berubah menjadi ganas, maka sangatlah berbeda. Dan apabila sel liver kita sudah mengalami keganasan, sangat mudah untuk menyebar dan menyebabkan kematian. Dan sayangnya perjalanan penyakit ini tidak bersifat instan, nggak hanya 1-2 tahun ya. Walaupun tergantung kekebalan tubuh kita masing-masing, pemirsa, proses ini karena perjalanannya cukup panjang, bisa 5, 10, bahkan 25 tahun suatu kanker baru terbentuk pada stadiumnya. Itulah makanya sangat dibutuhkan sekali kita selalu general check up ya, 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. Kemudian yang kedua adalah perbaiki pola hidup kita lebih ke arah yang sehat, seperti perhatikan asupan berbagai sumber kekayaan nutrisi baik dari makanan maupun minuman. Dan tentunya kalau masalah hati atau kanker atau sirosis itu pasti ada pencegahan di awal sebelum kita didiagnosa tertentu atau kita sudah diperiksa oleh dokter kemudian hasilnya semua negatif dan ingin mencegahnya, bisa dianjurkan untuk vaksin ya. Iya, betul. Jadi virusnya dicegah supaya tidak berkembang dengan vaksin. Tetapi juga kita harus juga bisa mencegah sel tadi, karena sel itu kan harus sehat ya. Apabila terpapar terus dengan radikal bebas, dengan alkohol, dengan asap rokok, dengan polusi udara dan lain sebagainya, maka sel itu akan rusak dan terjadi mutasi, bahkan terjadilah kanker hati. Nah, bagaimana melindunginya? Maka kita memerlukan suatu antinya dari radikal bebas maupun karsinogen tadi, yaitu yang kita sebut sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu adalah suatu zat yang dihasilkan sebetulnya secara alami oleh tubuh kita untuk mencegah kerusakan dari sel-sel itu dan juga meredam
stres oksidatif yang disebabkan karena radikal bebas tadi. Jadi kalau radikal bebas itu merusak, antioksidan itu melindungi. Seringkali antioksidan kita itu perlu kita tambahkan dari luar, perlu asupan nutrisi maupun zat yang terdapat pada tumbuhan, pada buah-buahan tertentu yang memiliki antioksidan yang kuat. Satu penelitian mengenai buah-buahan itu kan banyak sekali ya sumber antioksidan yang terdapat di alam. Nah, buah manggis itu adalah salah satu pilihan kita yang merupakan buah yang banyak diteliti secara saintifik, baik itu secara in vitro pada laboratorium maupun pada berbagai macam hal lainnya begitu yang diteliti, pada manusia juga diteliti ya. Tetapi poinnya adalah bahwa zat yang terdapat di dalam kulit buah manggis yang kita sebut Garcinon E itu dia diteliti di Cina pada tahun 2002 ya. Pada tahun 2002 terdapat suatu penelitian yang mendapati bahwa di dalam kulit buah manggis ini yang berwarna merah keunguan itu terdapat suatu senyawa yang disebut Garcinon E, dan Garcinon E ini memiliki potensi untuk dapat menghambat pertumbuhan dari sel-sel yang mungkin bisa menjadi ganas. Nah, maka dari situ terus peneliti terus mengembangkannya ya. Mungkinkah suatu zat ini bisa membantu kita untuk mencegah perubahan sel-sel tubuh kita termasuk sel liver tadi supaya jangan menjadi ganas. Jadi memang tempatnya adalah pada pencegahan. Kita dapat mengkonsumsi suatu zat alami antioksidan dari kulit buah manggis ini untuk bisa mencegah terjadinya kanker dari tubuh kita termasuk kanker hati tadi. Iya, jadi pada dasarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Semuanya berawal dari kegiatan aktivitas kita sehari-hari sejak kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Ya, periksa dikit-dikit tuh hal-hal kecil yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih Dokter Daniel ya. Sesaat lagi kami tentunya akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz. Ini.